Hadir semua? Hadir. Hadir, baguslah kalau hadir. Sebelum kita mulai pelajaran, coba ketua kelasnya berdoa dulu, pimpin teman-temannya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sekarang kita akan belajar tentang organ gerak manusia dan hewan. Tujuan kita belajar ini yaitu anak-anak ibu bisa menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Anak-anak ibu bisa memilih pokok pikiran pada sebuah paragraf. Dan anak-anak ibu bisa mengidentifikasi pokok pikiran yang terdapat pada sebuah teks. Nah, di situ ada teks itu kan, coba baca sampai membaca. Coba Iman baca. Baca. Ganti-gantian. Subtema 1, organ gerak hewan. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewat begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk coba perhatikan ya, temannya baca ya. Menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke ladang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelinci sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka hingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling berkejar-kejaran. Kamu terlihat senang sekali, Edo, kata Pak Rudi. Benar, Pak Rudi. Saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari, jawab Edo. Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat, kata Pak Rudi. Sudah selesai? Nah, terima kasih. Besok lanjut lagi ya bacanya. Coba buka selanjutnya lagi. Nah, ada percakapan tuh kan? Siapa yang membaca? Bagi-bagi. Ayo, sampai belum? Nah, bagi tuh ada 2 percakapan. Ada jadi Eden dan ada jadi Pak Budi ya kan? Itu. Abangnya mau baca. Coba. Siapa yang mau? Perlu ibu tunjuk? Ayo, perlu ibu tunjuk? Baca. Pak. Pak, betul ya kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu? Ya. Gantian. Benar kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Terus lagi. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, jadi dalam percakapan itu ada apa coba? Ada seekor kelinci kan? Ya. Nah, kelinci itu bisa apa? Nah, bergerak, meloncat, terus berlari. Nah, dari organ gerak itu adalah dimana setiap makhluk hidup bisa bergerak mengandalkan otot dan tulang. Dan kita buka selanjutnya lagi. Buka anak ibu. Di situ ada teks bukan? Nah, coba satu orang baca satu paragraf. Ya, coba mulai dari mana? Nah, mulai dari sana. Ganti-gantian nanti ya, satu orang satu paragraf. Iya, satu orang satu paragraf. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri
Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. 2. Gerak pada manusia dengan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem Enggak, gerak. satu paragraf itu dibaca dari salah satu sampai titik. Iya. Nah, udah. Tapi belum. Ulangin coba. Coba ulangin. Salah satu ciri dari makhluk hidup, ulangin bacanya dari Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. secara umum. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila rangsangnya mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Nah, makasih. Coba selanjutnya, paragraf kedua. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerja sama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Lanjut. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Lanjut, paragraf selanjutnya. Langsung aja. Langsung. Kamu lanjutin aja ototnya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, sudah. Terima kasih. Nenek Ibu sudah membacakan teksnya. Coba buka halaman selanjutnya. Di situ kan ada pertanyaan tentang paragraf kan? Menentukan isi ide pokok setiap paragraf. Di situ sudah ada kan isian dari paragraf 1 yang belum paragraf 2, 3 dan 4 dan 4, 5. Jadi anak-anak Ibu coba cari ide pokok dari setiap paragraf, nanti Ibu tanya ya. Coba Ibu kasih waktu baca yang mana ide paragrafnya. Udah? Udah siap? Udah. Coba siapa yang ingin menyampaikan jawabannya? Coba Emet, jawaban yang paragraf 2 apa ide pokoknya? Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Benar sekali. Tepuk tangan buat temennya. Yang paragraf ketiga, coba siapa? Nah, coba. 3. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Benar. Tepuk tangan buat temennya. Sebagai aplaus dia sudah menjawab benar. Selanjutnya paragraf keempat. Jawabannya siapa yang ngasih? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Benar sekali. Lanjut, paragraf 5. Jawabannya? Paragraf 5, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pintar semua anak-anak Ibu. Dari ide pokok setiap paragraf ini, Ibu masih tahu semua jawaban itu sudah benar. Jadi Ibu kasih penguatan ini paragraf pertama. Kan paragraf pertama itu udah ada isiannya kan? Yaitu salah satu dari makhluk hidup adalah bergerak. Paragraf kedua, ide pokoknya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Paragraf ketiga, ide pokoknya adalah organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan yakni tulang dan otot. Paragraf keempat, ide pokoknya yakni tulang merupakan alat gerak pasif. Paragraf kelima, ide pokoknya yaitu otot merupakan alat gerak aktif. Nah, selanjutnya di situ Ibu minta anak Ibu menjadi 2 kelompok. Ibu yang milih atau milih sendiri? Milih sendiri. Coba sampingkan kau berkelompok, nggak usah jauh-jauhan.
Jadi samping-sampingan dari kelompok. Nah, di situ kan ada tabel kan kosong. Coba dalam setiap kelompok mengerjakan tabel itu ya. Ibu tunggu. Kerjakan bareng-bareng. Nggak boleh kerja sendirian. Nanti temennya nggak tahu. Halaman 5 halaman 5 sama 6 ya isi. Udah? Udah siap. Udah? Coba kelompok 1 yang mana? Coba kelompok 1 sampaikan hasil jawabannya yang di halaman 5 dan halaman 6. Satu-satu. Ya, satu-satu kan satu kelompok 2 orang. Nah, satu kelompok 1 orang jawab yang halaman 5. Terus 1 orang lagi jawab yang halaman 6. Iya. Nulis kita sini gambar. Coba. Ayo kelompok 1. Baca. 1. Organ gerak terdiri atas 2 macam, yaitu organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Ada organ gerak pasif, ini tulang, ada yang juga gerak aktif, ini otot. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak kita dapat melakukan gerak-gerakan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerak-gerakan, baik gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan terencana. Benar sekali. Coba yang halaman 6-nya temennya sampaikan hasil diskusinya. Bahan diskusi, pengertian ide pokok bacaan, hasil diskusi. Ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. 2. Fungsi ide pokok bacaan untuk menjadi dasar pengembangan paragraf. 3. Menentukan ide pokok bacaan. Membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran. Terima kasih hasil diskusinya. Pada kelompok 2 sama jawabannya tidak? Coba bacakan jawabannya. Sama kayak tadi ya? Kok sama? Sama kan jawabannya? Iya. Berarti anak-anak ibu sudah pintar menentukan apa yang dimaksud dengan ide pokok, fungsi dan ide pokok dari bacaan. Di sini ide pokok, pengertian ide pokok adalah sebuah gagasan atau ide menjadi dasar pengembang dalam sebuah paragraf. Di sini ada ya. Terus fungsi ide pokok yaitu menjadi dasar pengembangan paragraf. Cara menentukan ide pokok yaitu dengan membaca kalimat dalam setiap paragraf. Nah, sekarang anak-anak ibu sudah paham tentang menentukan ide pokok paragraf? Sudah? Syukurlah, alhamdulillah. Nah, sekarang sudah selesai. Kalau ibu ada salah, ibu minta maaf. Mau dimaafin? Mau. Ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu. Waalaikumsalam.